Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertemuan 6 ya, karena kita sudah masuk pertemuan 6. Di sini kita akan membahas mengenai CRUD ya. CRUD itu ada kepanjangan dari create, read, update, dan delete gitu ya, pada suatu form gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di pertemuan sebelumnya belum mengerjakan latihan yang ini ya, teman-teman tidak akan bisa mengikuti pertemuan yang 6 karena nanti kita akan memanipulasi database ya. Kita akan memisahkan, kita akan menambahkan file baru ya. Misalkan tadinya ada 3, kita bisa menambahkan, kita bisa mengedit databasenya, dan kita juga menghapus gitu ya. Jadi fungsinya adalah memanipulasi suatu database di dalam suatu form gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum mengerjakan ini, saya harapkan untuk dikerjakan terlebih dahulu, baru masuk ke pertemuan 6. Oke. Di sini ada pengertian CRUD ya, boleh silahkan teman-teman baca sendiri. Kemudian di sini kita akan membuat CRUD data mahasiswa. Di sini kita akan membuat controller baru, namanya adalah mahasiswa controller. Tapi di sini perintahnya ditambahkan dengan resource ya. Jadi bedanya controller yang biasa dengan controller yang ini, perbedaannya adalah kalau controller biasa kita tidak akan bisa menggunakan fungsi CRUD. Jadi ketika kita membuat controller, kita harus menambahkan fungsi resource ini. Oke. Teman-teman jangan lupa untuk dinyalakan terlebih dahulu ya Apache dan MySQL-nya. Kemudian jangan lupa juga dibuka ya projectnya. Kemudian kita masuk ke command prompt ya. Teman-teman silahkan arahkan ke folder projectnya ya di sam htdocs. Kemudian di sini kita ketikkan cmd, kemudian kita klik enter, maka dia akan masuk ke command prompt akan masuk ke direktori latihan Laravel atau project kita. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah kita akan membuat controller baru ya. Nama controllernya adalah mahasiswa controller. Mahasiswa controller. Oke, kalau sudah selesai, kita langkah ke berikutnya. Perintah resource digunakan sebagai controller resource yang berfungsi untuk membuat action standar pada controller. Action tersebut antara lain index, create, show, edit, update, dan destroy ya, dimana kita akan bisa memanipulasi database tentunya ya. Kemudian kita buka file mahasiswa controller.php, maka akan terlihat codingan seperti ini di bawah ini. Oke, kita coba buka dulu. Ada di folder app, kemudian folder http, kemudian folder controllers. Di sini ada file mahasiswa control yang sudah kita buat sebelumnya. Dan ini adalah codingannya, sudah ada. Kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan ini ya, rootnya ya, kita tambahkan di folder web.php. Teman-teman silahkan buka folder web.php. Lalu kemudian kita tambahkan di bawah ini ya. Oke, setelah selesai kita lanjutkan ke step berikutnya adalah membuat tampilan data mahasiswa. Tampilan ini berisi data mahasiswa yang tersimpan dalam tabel dan beberapa aksi untuk menambah, mengubah, dan menghapus ya. Jadi kita nanti bisa memanipulasinya. Oke, silahkan teman-teman buat file baru, namanya adalah index.blade.php. Di folder view ya, kita buka folder view, resource ya, kemudian folder view, kemudian kita di sini tambahkan file baru namanya index.blade.php. Seperti ini. Kemudian rubah dulu ya titlenya data mahasiswa. Dan silakan teman-teman tambahkan ya seperti yang di sini ya, seperti sama.
seperti ini ya. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke step yang berikutnya, yaitu kita akan menambahkan tambahkan kode pada data file masuk controller PHP pada indeks. Tuliskan kode berikut ini ya. Kita buka dulu controller mahasiswanya. Nah, di sini ya, di sini kita tambahkan codingan yang seperti yang di modul. Seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Untuk melakukan konversi model, kita buka file model mahasiswa.php dan tambahkan kode di bawah ini. Kita buka model mahasiswa. Ya, model mahasiswa. Karena di sini sudah ditambahkan ya pada pertemuan sebelumnya, maka kita lewat saja. Kita langsung coba eksekusi, teman-teman ya. Sebentar. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, saya lupa ya. Di sini kita belum minta aksesnya ya. Kita minta dulu aksesnya. Oke, kalau sudah kita coba. Oke, di sini ada error sebentar ya. Kita telusuri dulu. Oke, teman-teman ya, silahkan teman-teman dibuka file mahasiswa control.php. Di sini ada request ya. Ketika kita memanggil kelas mahasiswa, maka yang dipanggil itu adalah folder mahasiswa.index. Sedangkan kita itu tidak pernah membuat file mahasiswa.index, tapi kita membuatnya adalah file index.blade.php. Maka dari itu kita hapus ya mahasiswanya seperti ini ya. Setelah itu kita simpan. Berikutnya kita coba buka ininya. Nah, maka akan muncul nih teman-teman ya, kita sudah berhasil menampilkan datanya. Kita belum bisa menambahkan, mengedit atau maupun mendelete karena di sini kita belum menambahkan perintahnya ya, untuk membuatnya, untuk edit dan untuk hapus gitu ya. Jadi kita harus buat dulu. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Berikutnya adalah membuat tampilan input data mahasiswa. Oke, kita membuat folder baru, namanya adalah folder create.blade.php. Oke, mohon maaf teman-teman, ternyata tadi ada step yang terlewat oleh saya ya. Jadi teman-teman sebelum membuat file index.blade.php, silahkan teman-teman buat folder baru ya, pada folder resource view di sini ya. Sebentar, resource view di sini ya. Di sini kita buat folder baru, nama foldernya adalah mahasiswa. Di sini saja teman-teman klik new folder ya, kita tambahkan mahasiswa. Sebentar, saya cek dulu ya nama foldernya, takutnya berbeda. Buat folder baru dengan nama mahasiswa. Oke, M nya kecil ya, kita rename saja mahasiswa. Nah, kemudian di folder mahasiswa kita buat file baru, namanya adalah index.blade.php ya. Kita kopikan dulu. Di sini kita buat folder baru, namanya index.blade.php. Nah, di sini kita pastikan saja yang tadi ya. Kalau sudah, kita hapus yang di sini ya, teman-teman ya. Ini index.blade.php-nya kita hapus. Oke, kalau sudah, kemudian kita edit lagi yang di sini ya, mahasiswa.index. Seperti ini. Kalau sudah, kita coba refresh. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Jadi fungsinya adalah seperti itu. Di sini kita memanggilnya berdasarkan foldernya gitu ya.
nama foldernya apa dulu, kemudian nama filenya. Oke, kita lanjut ke step yang berikutnya. Mana ya tadi ya? Nah, oke, di sini kita akan membuat nama baru, namanya file baru ya, masih di folder mahasiswa. Nama foldernya adalah create.blade.php. Mana ya? Oke, kemudian silahkan teman-teman tambahkan codingan seperti yang di modul ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Perlu saya ingatkan ya teman-teman, kalau misalkan membuat codingan itu harus sejajar ya. Misalkan tag table pasangannya dengan tag table ya, kemudian tag tr satu pasangannya satu baris gitu ya, lurus, kemudian tag td gitu. Jadi ketika teman-teman baca codingannya itu tidak terlalu pusing ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah kita akan menambahkan pada controller ya, pada public function create ini ya, tinggal tambahkan saja sini ya. Oke, kalau sudah kita simpan, kemudian kita lihat. Untuk melihat tambah data maka oke, kita coba di sini ya. Kita coba slash create. Oke, berhasil ya. Oke, sebentar. Oh, ini ada ini ya. Oke ya, kita lihat dulu. Oke, kita abaikan dulu. Kita lanjutkan saja dulu ke step berikutnya ya, teman-teman ya. Step berikutnya adalah kita akan menambahkan ya codingan ini di public function store ya. Kita buka, masuk controllernya, kemudian kita cari. Nah, ini ya, di sini ya, silahkan tambahkan sesuai dengan yang di modul. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, input data melalui form data mahasiswa dengan lengkap, lalu klik simpan. Input data, jika berhasil maka data akan bertambah. Oke, kita coba ya. Misalkan yang baru 12 18 33 50 misalkan. Namanya adalah Ilham Kurniawan. Kemudian jurusannya adalah sistem informasi misalkan ya. Kita coba simpan data. Oke, kita harus refresh teman-teman ya. Coba kita tambah data, kemudian simpan. The page has expired to in. Oke, sebentar ya, kita lihat dulu. Oke. Oke, sebentar, kita coba cek ke database-nya. Oke, kita lihat di tabel mahasiswa. Oke, belum bertambah ya, berarti belum berhasil. Oke, sebentar. Oke, coba kita cek dulu codingannya. Pastikan struktur tabel mahasiswanya sama ya dengan yang teman-teman ketikan sebelumnya ya. Oke, kita coba lagi ya. Misalkan tambah data, kita tambahkan, simpan. Masih salah ya, sebentar ya. Oke, sebentar saya cek lagi ya. Takutnya saya ada yang ketinggalan gitu ya. Sebentar ya.
Oke ya teman-teman ya, jadi tadi ada sedikit kesalahan di apa namanya di codingan yang saya sudah buat ya. Pertama di sini teman-teman harus yang tadinya CSRF pakai add ya, dirubah menjadi seperti ini ya, CSRF fill ya. Kemudian tadi saya salahnya di sini nih, tadi ini saya belum menambahkan sebentar, mohon maaf. Nah ini tadi kesalahan saya itu tadi seperti ini, jadi belum pakai spasi, lupa gitu ya. Nah teman-teman kalau misalkan sudah membuat hal yang tadi, kita coba tambahkan data baru ya, misalkan 12 19 88 90 misalkan ya, namanya misalkan Ajat Sudrajat, kayak kita misalkan pilih jurusannya adalah SIA, kita simpan datanya. Nah akan muncul pesan error ya, akan muncul pesan error. Nah tapi ketika kita lihat datanya sudah bertambah, tadi pesan errornya adalah apa namanya pesan errornya mahasiswa.index itu tidak dikenali, tapi sebetulnya kita sudah membuat gitu ya, kita sudah membuat mahasiswa.index dan berhasil gitu ya, maksudnya tuh untuk sementara kita abaikan terlebih dahulu, tapi kalau misalkan memang nanti akan bermasalah pada codingan kita, nanti akan saya coba revisi dan akan saya sampaikan juga kepada teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja dulu ke step yang berikutnya. Step berikutnya adalah kita akan membuat ubah data ya. Jadi kali ini kita akan bisa mengedit data gitu ya, edit data kemudian simpan. Kalau tadi kita tambah data saja, kali ini kita akan bisa menambahkan edit data. Oke, silahkan teman-teman buat ya folder baru ya, namanya masih dalam folder mahasiswa, kemudian kita bikin file baru namanya edit.blade.php. Sebentar. Di sini ya, di sini kita buat file baru namanya edit.blade.php ya, kemudian kita ketikkan enter, kemudian kita rubah dulu judulnya di sini, ubah data mahasiswa misalkan ya. Nah kalau sudah, silakan teman-teman tambahkan di sini sesuai dengan yang di modul ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah, coba kita lihat. Untuk menambahkan halaman edit data mahasiswa perlu ditambahkan kode pada file mahasiswa controller pada public function edit dengan menuliskan kode berikut ini ya. Silahkan teman-teman tambahkan ini ya di mahasiswa controller ya. Gini ya, di sini ya teman-teman ya. Silahkan tambahkan sesuai dengan yang di modul. Nah seperti ini ya. Kalau sudah teman-teman ya, kita coba ya, kita langsung saja eksekusi ya. Di sini mohon maaf, kita kembali aja. Di sini misalkan kita akan edit yang ini nih, kita edit. Nah maka dia akan muncul metadatanya. Coba kita rubah ya, kita rubah misalkan jadi 80, kita update data. Oke, sama seperti tadi ya, masih error gitu ya. Oke, saya akan coba bantu untuk mencari kesalahannya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mohon maaf saya lupa menambahkan ya teman-teman ya, belum menambahkan di public function update gitu ya. Silakan teman-teman tambahkan dulu ya, public function update. Ini ya, di sini ya. Silakan teman-teman tambahkan sesuai dengan yang di modul. Oke, seperti ini ya. Kalau misalkan sudah, kita coba lagi. Oke, coba lagi di sini. Sebentar. Oh saya lupa teman-teman ya, belum mengedit ini ya. Kita edit dulu. Di sini ya. Ini sudah. Sorry, di sini ya. Ini jangan lupa disimpan, kemudian kita refresh ya. Nah, kita refresh misalkan, coba kita rubah menjadi 80 misalkan seperti ini ya. Kita klik update data.
kita coba lihat. Nah, sudah berubah ya. Jadi proses editnya sudah berhasil teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke step yang berikutnya. Nah, step berikutnya adalah kita akan kalau tadi kita bisa mengedit, maka di sini kita akan tambahkan function untuk menghapus ya, untuk menghapus data yang sudah kita masukkan gitu ya. Silahkan teman-teman tambahkan codingan ini di public function destroy ID di sini ya, di sini controller mahasiswa. Kemudian nah di sini ya, silahkan teman-teman tambahkan sesuai dengan yang di modul. Oke, setelah selesai kita tambahkan ini ya, kita ditambahkan di root, di folder root, kemudian di file web.php ya. Silahkan teman-teman tambahkan sini ya, tambahkan ya. Oke, kalau sudah kita coba lihat ya, untuk melihat apakah klik hapus. Oke, kita akan coba hapus yang ini ya, kita klik delete. Nah, maka akan muncul pesan notifikasi. Nah, di mana sih kita mengatur pesan notifikasinya? Ada di sini teman-teman ya, di mahasiswa controller. Mohon maaf, di index tadi ya, di index. Mana ya tadi? Di index teman-teman ya. Nah, di sini karena kan kita sudah menambahkan. Nah, ini nih. Yakin ingin menghapus data ya, ini silahkan teman-teman silahkan teman-teman buat sesuai keinginan, itu silahkan. Jadi fungsinya di sini kan kita sebetulnya di folder index itu kita sudah menentukan teman-teman ya, kita sudah menentukan untuk untuk edit, untuk hapus gitu ya. Nah di sini karena fungsinya index itu adalah kita memanggil teman-teman ya, kita memanggil folder ini ya, kita memanggil kita memanggil file yang ini. Jadi sebetulnya eksekusinya itu dari index, cuman diarahkannya itu ke file yang masing-masing gitu ya. Jadi di sini kita membuat membuat tabel ya, menambahkan data baru misalkan di sini ya, dengan file mahasiswa.create, dan untuk untuk eksekusinya ada di sini. Jadi di index itu kita hanya memanggil file-filenya saja. Itulah bedanya pemrograman terstruktur dan berbasis objek. Jadi kalau misalkan pemrograman struktur itu semua codingan itu hanya di file index ya. Untuk update, untuk delete, untuk edit itu semuanya ada di file index. Tapi kalau misalkan pemrograman berbasis objek gitu ya, index itu hanya memanggil gitu ya. Jadi fungsinya itu adalah index memanggil perintahnya. Misalkan kita perintah menghapus data, kita simpan di kita simpan di yang tadi. Jadi kita tinggal panggil saja. Itu perbedaannya teman-teman ya. Nah kalau misalkan sudah, kita coba klik OK ya. Nah datanya berhasil terhapus teman-teman ya. Jadi kita lanjutkan saja. Oke, jadi berikutnya kita akan membuat form CRUD data jurusan. Oke ya. Oke, mungkin untuk untuk meminimalkan durasi, karena sebetulnya prosesnya sama saja teman-teman ya, kayak seperti yang tadi, prosesnya sama saja. Silahkan teman-teman ikuti yang di modul ya, diikuti saja dengan yang di modul, dan jangan lupa untuk teliti gitu ya, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau misalkan memang terlewat, pasti akan muncul pesan error, dan teman-teman harus bisa gitu ya, jangan sampai teman-teman mengandalkan seorang gitu. Teman-teman harus belajar gitu ya, dan teman-teman jangan lupa apa yang teman-teman tuliskan di sini ya, di strukturnya. Nah ya, di sini ya, misalkan kalau ini kan kita sudah menggunakan auto increment, jadi kita tidak usah menambahkan di codingan kita. Jadi auto increment itu dia ID-nya itu akan bertambah secara otomatis gitu ya. Jadi kita hanya mulai dari sini saja sampai sini ya, seperti itu ya.
Nah, di sini teman-teman jangan jangan lupa em, nah seperti ini ya, jangan lupa ketika teman-teman memanggil filenya itu jangan sampai salah gitu ya. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.